Oke, selamat datang kembali di Gonam Tech ya. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas PC kalian, dimana kalian tuh submit dan cerita tentang pengalaman kalian menggunakan PC jadulnya dan memaksimalkannya. Jadi PC itu nggak harus bagus, nggak harus mahal, yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada teman kita dari Jogja, namanya Adi dari Purwokerto ya, Jogja Purwokerto. Di sini dia udah ngeliatin ada gambarnya, gambar PC-nya. Wah, ada Gonam Tech juga, mantap. Setupnya lumayan, ini ada batik segala ya, oke. Nah, spesifikasi komputernya dia itu menggunakan PC Core i5 Gen 2 ya, pakai H61 Foxconn, oke. RAM-nya juga udah 8 GB, pakai GTX 1050 Ti 4 GB. Oke, kalian bisa baca setelahnya karena emang itu tinggal peripheral aja. Nah, di sini juga gue meminta GPU-Z dan CPU-Z, dimana emang untuk melihat nih beneran nggak nih PC-nya ada gitu kan. Di sini dia udah submit, ada gambarnya, GPU-Z-nya pakai GTX 1050 Ti, oke. Dan Core i5 2500. Nah, dia juga punya channel ya, mantap, punya channel Husni Adiba. Videonya udah 100, lumayan juga nih, lumayan banyak, nice. Penggunaan PC jadulnya ya, teman kita ini pakai PC jadulnya untuk apa? Di sini ada gambarnya, no problem, I can work from home gitu kan. PC-nya PC tabung ya. PC ini awalnya milik ayah saya, kemudian PC bekas di kantornya ya. Jadi ini PC bekas mungkin di kantor bapaknya, karena tidak terpakai jadi saya manfaatkan saja. Oke, bagus. Ini dia yang harus diteladani oleh penonton Gonam Tech, yaitu memanfaatkan yang ada. Sebelumnya speknya sangatlah jadul ya, masih pakai i3 2120. Sebenarnya i3 pun ya Gen 2 itu masih oke, cuma it's okay kalau emang pengen upgrade, emang kebutuhannya juga mungkin lebih banyak. Masih harddisk, jelas harddisk itu masih harus di-upgrade ke SSD. Spek fotokopi lah kalau orang bilang. Oke, benar. Spek fotokopi, tapi sekarang fotokopi harusnya udah PC-nya udah bagus ya, karena emang tuntutan pekerjaan di fotokopi itu udah lumayan banyak. Dan juga orang butuh edit foto yang banyak, sehingga kalau pakai PC ini sebenarnya cukup cuma menghambat pekerjaan. Selanjutnya, jadi dia coba cicil untuk upgrade ya, jadi emang upgrade-nya pelan-pelan. Dimulai dari RAM yang tadinya 2 tambah 2, 2 kali 2 GB menjadi 2 kali 4 GB, oke. Dilanjut menambahkan VGA card. Saat ini ketemu sama GTX 750 Ti saat harga VGA lagi mahal-mahalnya karena kebelet gaming. Ya emang dulu ini VGA card GTX 750 Ti ini menjadi chest plank ya, dimana emang saat VGA card pada mahal semua pada lari ke GTX 750 Ti, makanya pada saat itu dibilang VGA card chest plank. Kemudian karena main beberapa game sering freeze ya, saya coba mengganti prosesornya dengan i5 2500. Tadinya mau nyari i5 3470 atau 3570, cuma karena di kota nggak nemu, jadi beli aja yang cocok di kantong. Sebenarnya kan kita udah ada online ya, cuma mungkin dia butuh yang cepat, jadi it's okay karena emang performanya tuh nggak benar-benar beda jauh, dan juga emang nggak ya, kalau harganya juga lebih murah, kenapa tidak. Nah, spek di atas dipakai sekitaran 6 bulan kurang lebih, sehingga akhirnya saya coba untuk upgrade ke GTX 1050 Ti ya. Jadi dia pakai C750 Ti nya tuh 6 bulan. Tadinya mau ambil 1060 GB, cuma kurang yakin dengan kondisinya, jadi lebih milih 1050 Ti. Ya sebenarnya walaupun tergantung kondisi ya, kalau kondisinya bagus oke. Cuma emang karena ini nggak yakin sama kondisinya, karena emang 1060 GB ini kayaknya nggak dipakai buat mining, jarang yang pakai buat mining ini, jadi harusnya lebih aman. Cuma mungkin mau lebih aman lagi gitu ya, cari GTX 1050 Ti. Walaupun performanya ya masih di bawah sih 1060 GB. Upgrade kali ini juga coba untuk mengganti monitor ya, jadi monitornya di upgrade. Sebenarnya banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, namun balik lagi kondisi kantong yang mepet, jadi saya coba gacha beli Xiaomi G27i 165. Ini monitornya udah oke ya, cuma karena gua nggak pernah megang, jadi ya apakah beneran gacha atau enggak, tapi yang penting ini mantap ya. Tapi yang jelas dia ini spek komputernya, bukan monitornya. Kita lebih ke spek komputernya. Nah, dia pakai PC-nya itu biasa untuk main game ya, jelas main game, iseng-iseng streaming. Tadi ada YouTube-nya aja, streaming juga. Game yang bisa dimainkan seperti PB, Minecraft, ETS 2, dan Dota 2. Sebenarnya pakai GTX 750 Ti itu
harusnya udah cukup ya kalau emang pemakaiannya ini gitu. Cuma mungkin butuh performa lebih bagus lagi mungkin ya agar bisa dapat FPS lebih besar, karena emang monitornya juga tadi 165 sehingga mungkin si GTX 750 masih belum bisa ngejar. Bahkan sebenarnya walaupun GTX 1050 Ti yang 4GB juga masih belum bisa ngejar ya untuk mendapatkan performa yang seperti ini ya, karena emang masih jadul ya. Gak apa-apa, it's okay. Nah di sini ada videonya, nih kita play dulu. Dia pakai main Minecraft ya. Sebenarnya gue nggak main Minecraft, cuma ya dicek aja gitu. Bisa dapat FPS harusnya pakai MSI ya, karena emang agak sulit dibacanya. 20/1, 20/16, 31/18. Ini nggak begitu paham dengan ini. Mungkin ini pakai preset yang agak tinggi karena emang kelihatan choppy, patah-patah. Oke, yang penting bisa memaksimalkan gitu kan. Karena sebenarnya nggak usah pakai preset atau pakai mod yang bagus-bagus amat gitu kan. Ya kalau pengen ngejar FPS mah tinggal pakai yang low saja. Jauh gambarnya tadi ini tadi. Nah, kenapa lebih memilih stay di PC jadulnya ya kan? Sebenarnya karena manfaatnya yang ada aja sih. Sambil dikit-dikit nabung untuk upgrade. Oke, betul. Karena sayang aja kalau misalnya mulai dari awal. Ya benar juga kalau emang udah ada PC yang jadul atau mungkin tadi PC-nya bekas kantor bapaknya gitu kan, mau dimanfaatkan itu oke daripada rakit PC dari awal. Bahkan kadang orang yang rakit PC pun dia cuma pengen bagus-bagusan aja, ternyata dipakainya ya nggak seberat itu gitulah apa pemakaian dia itu. Oke, next, nice. Bagaimana cara memaksimalkan PC jadulnya? Share dong di sini tips-tipsnya ya. Tips dari dia nih. Rutin mengganti pasta tiap 6 bulan sekali. Ya sebenarnya ini nggak sepenuhnya benar gitu kan. Cuma ya oke, bisa. Karena emang prosesornya juga ya nggak sepenuhnya benar, cuma boleh dilaksanakan. Penggunaan OS custom yang sedikit menggunakan Windows Service. Ya oke, bagi emang yang orang suka oprek-oprek sih ini sangat membantu sekali. Jadi bloatware-nya itu dihilangkan gitu kan, jadi lebih ringan. Cuma bagi orang yang emang plug and play ini sangat mengganggu ya, agak sedikit kesulitan gitu untuk plug and play. Menurut saya ini paling berpengaruh agar PC jadul kita lebih ringan. Ya benar sih sebenarnya emang cara memaksimalkan PC jadulnya agar lebih ringan jelas. Ini mungkin secara software ya, secara software dia bilang pakai OS custom mungkin dari Windows-nya. Kalau kalian mau nyari OS custom ya sebenarnya jangan cari yang online ya, karena emang online kan kadang di opreknya gitu kita nggak tahu apa aja yang dimasukin, apa aja yang dihilangin, bahkan mungkin dimasukin virus atau bagaimana kita nggak tahu, dimata-matain ada malwarenya. Makanya kalau emang pengen pakai OS custom lebih baik setting sendiri ya. Next, hambatan dan masalah terbesar saat menggunakan PC jadul ya, bagaimana jalan keluarnya? Pada saat bermain game atau ngedit Corel atau Photoshop sering terjadi lag atau freeze ya, jelas karena emang PC jadul. Mungkin ini juga pakai Photoshopnya yang baru gitu kan, karena nggak disebutin ininya serinya. Dan beberapa kali terjadi layar biru blue screen. Oke, bila ingin bermain game atau membuka program yang tergolong berat, usahakan untuk background aplikasi di end task ya, bener. Tapi sebenarnya ini di RAM ya, kalau begini ada di RAM-nya. Mungkin RAM-nya bisa di-upgrade kalau emang udah multitaskingnya banyak. Tapi emang mungkin prosesor juga bisa membantu. Agar meminimalisir lag bila masih terjadi, berarti tandanya harus upgrade. Di kondisi saya mungkin bisa i7 2600 atau 3770 kalau bisa seri K. Ya nggak usah pakai seri K kalau emang pengen upgrade ke i7, kalau emang butuh banget ya, karena gue sebenarnya nggak begitu menyarankan upgrade karena emang penggunaannya nggak begitu membutuhkan prosesor ini. Cuma kalau butuh banget ya ambil seri 2600 yang polos aja atau 3770 yang polos aja, nggak usah pakai K. Karena kalau ngambil seri K ya walaupun secara performa RAW-nya juga lebih tinggi, cuma motherboardnya kan ini H61, jadi kayaknya nggak bisa memaksimalkan ya, karena emang seri yang biasa pun itu biasanya lebih murah. Kalau memang seri yang biasa sama seri yang K harganya sama ya ambil yang K. Oke, habis ya, itu dia PC dari temen kita Adi ya. Emang mantap sekali kalau kalian bisa memaksimalkan PC. Jadi bagaimanapun bentuk PC kalian, selama itu bisa sesuai dengan kebutuhan kalian, itu hebat sekali, bagus sekali ya. PC nemu dari kantor, nemu dari tempat sampah, ini kan banyak tuh youtuber bikin PC nemu dari tempat sampah gitu kan. Padahal nggak tahu beneran nemu dari tempat sampah atau bukan, yang penting kan menarik gitu. Yang penting bisa memaksimalkan PC jadul, PC yang nggak mesti jadul, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kebutuhan kalian tuh berat, pakai Luma,
terus kalian mock up gitu kan, yang emang butuh yang berat, ya beli PC yang bagus gitu. Cuma kalau emang kebutuhannya nggak seberapa dan kalian bisa sabar, ya gunakan apa yang ada. Itu dia. Kalau kalian suka, bolehlah kalian like videonya, ini PC kalian. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton sampai habis. And always, see you next time. Wassalam.